Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nasta'inu bi anfusina min sayyiati a'malina. Wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pada hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam kegiatan perkuliahan pada mata kuliah Lembaga Keuangan Bank, Perbankan Syariah dan Konvensional. Insyaallah hari ini kita masuk pada materi ataupun pertemuan ke-8 dengan materi ataupun tema sejarah perkembangan perbankan syariah. Jadi kita akan membahas tentang sejarah dan perkembangannya perbankan syariah di Indonesia. Mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu kita memiliki banyak sekali yang namanya planning sejak di awalnya Indonesia mengkonsep dari perbankan syariah itu sendiri, di mana awal muasalnya adalah di tahun 1990. Para cendekiawan ekonomi Islam, termasuk di sana ada Pak Syafi'i Antonio dan teman-temannya, ingin membuat yang namanya perbankan syariah, yakni perbankan BMI atau Bank Muamalah Indonesia, kemudian diresmikan tepat di tahun 1992. Itulah menjadi geliat pertama keuangan ekonomi syariah, keuangan syariah yang ada di Indonesia ini, hadirnya perbankan syariah yang namanya Bank Muamalah Indonesia. Kemudian di tahun 1998 kita tahu bahwa ada tambahan lagi perbankan syariah yang muncul, yakni dari Bank Mandiri Syariah, dari Bank Medin dan lain-lain. Sampailah sekarang banyak sekali jumlah bank syariah. Kita langsung kepada perkembangan bank syariah khususnya di Indonesia ini. Tepat di tahun 2011, untuk market share dari bank syariah ini secara aktual itu berada pada 0,37%. Jadi kalau kita lihat, kalau kita menganalogikan kue, jadi misalkan kue bolu, di kue bolu itu hanya 3/7%-nya itulah pangsa pasar dari bank syariah. Sedangkan sisanya katakanlah 92,3%, maksud saya mohon maaf 90% lebih itu di tangan konvensional. Jadi sangat jauh sekali antara market share konvensional dan syariah. Berjalannya waktu di tahun 2012 mengalami peningkatan yakni 4,32%. Kemudian di tahun 2013 ini 5%. Dan sampai saat ini nanti akan saya sampaikan di akhir sudah sangat signifikan sekali untuk perkembangannya, sudah menuju 6% lebih seperti itu. Ini secara share bank syariah terhadap bank induk. Bisa dilihat ada Bank Syariah Mandiri, Bank BRI Syariah, BCA Syariah, BNI Syariah, UUS CIMB Niaga, UUS Danamon, Pandin Syariah, UUS Permata, kemudian UUS BII, UUS BTN. Kemudian selanjutnya proyeksi dan realisasi total aset. Kita ketahui bahwa antara proyeksi ataupun estimasi dan realisasi total aset ini tidak sebanding lurus ya. Karena kenapa ya? Tadi namanya target tidak semua terrealisasi. Aktualnya di tahun 2011 itu 4 miliar mama. Sedangkan di tahun 2012 menaiki peningkatan itu 4 triliun lagi, tapi tidak terlalu signifikan, termasuk juga di tahun 2013. Nanti kita di tahun 2020 kita update di akhir pembahasan. Permasalahan perkembangan bank syariah. Bahwa yang pertama adalah pemahaman masyarakat yang belum tepat terhadap keadaan operasional bank syariah. Yang pertama, karakteristik beda.
tidak lagi mendapat penghasilan tetap. Nah, ini yang menjadi main problem utama, bahwa masyarakat belum bisa menempatkan kegiatan perusahaan, kegiatan-kegiatannya, baik itu dia individual maupun kelompok, bahkan perusahaan atau lembaga, untuk bertransaksional di bank syariah. Karena memiliki perbedaan, walaupun tidak signifikan, tapi perbedaan ini mungkin perusahaan atau lembaga itu sulit untuk menyesuaikan. Itu permasalahan-permasalahan di awal ya, di tahun 2011 khususnya. Kemudian yang kedua, peraturan perbankan yang belum sepenuhnya mengakomodasi operasional bank syariah. Yang pertama, instrumen pengatur masalah likuiditas, kemudian instrumen moneter, pelaksanaan bank syariah, bank sentral, kemudian standar akuntansi, audit dan pelaporan, ketentuan yang mengatur prinsip kehati-hatian. Tentu kendala yang kedua adalah kita dapati bahwa peraturan perbankan yang belum sepenuhnya mengakomodasi peraturan bank syariah. Ini terjadi di tahun 2013. Alhamdulillah sekarang PSAK, peraturan standar akuntansi keuangan, itu sudah dibuat sampai sekarang, sudah menuju kesempurnaan. Maksudnya adalah setiap poin-poin yang ada pada perbankan syariah itu sudah mulai satu persatu dibuat. Seperti standar-standar sebelumnya di tahun 2013 ini sudah ada yang namanya PSAK 1, 2, 3, dan sekarang sudah belas-belasan. Dulu hanya sedikit sekali, tapi alhamdulillah sekarang sudah belas-belasan. Nah, maka dari itu ini kendala-kendala di tahun 2013 sebelum tahun sekarang ya. Nanti untuk yang update akan kita bahas di akhir pembahasan. Kemudian permasalahan perbankan syariah, jaringan kantor bank syariah yang belum luas. Tentu ini menjadi dilema, bahwa memang akses untuk bertransaksi di bank syariah ini memang belum terlalu meluas ya. Karena mungkin kita bisa pastikan bahwa di tempat-tempat tertentu saja atau di kota-kota atau kabupaten saja. Nah, akan tetapi di desa bahkan dataran desa itu sangat minim dan bahkan tidak ada. Kemudian yang kedua, sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam bank syariah masih sedikit. Syariah sekuler ataupun alumnus ekonomi syariah ini sangat minim ya. Karena memang dari satu Sumsel saja mungkin 1, 2, 3 yang punya jurusan ekonomi syariah. Yang lainnya ekonomi konvensional. Maka ini menjadi permasalahan bahwa banyak sekali tamatan-tamatan yang ahli di bidang bank syariah ataupun ekonomi syariah ini bermunculan di SDM yang ada di perbankan syariah. Yang pertama, pengembangan perbankan syariah di level mikro tentu ditentukan oleh SDM yang menanganinya. Nah, ini problemnya ya. Yang kedua, perubahan pola pikir SDM yang hijrah dari bank konvensional ke syariah. Ini menjadi main problem juga. Adapun pengembangan bank syariah, yang pertama, kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat tidak dapat menerima konsep bunga. Banyak sekali masyarakat, mungkin ada komunitas seperti masyarakat tanpa riba ataupun masyarakat anti riba dan lain-lain, itu sangat menolak keras tentang konsep bunga. Maka ini adalah sebuah peluang bagi bank syariah untuk menjadi solusi atas permasalahan ekonomi ataupun pemilihan konsep dari transaksi mereka. Jadi ini menjadi salah satu tujuan dari pengembangan usaha bank syariah. Kemudian peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha tentu kedua berdasarkan prinsip kemitraan. Jadi ini sangat syariah sekali, sangat bermasyarakat. Kenapa? Karena menjadi mitra. Jadi bukan sebagai orang peminjam dan penghutang. Jadi orang yang minjam ada yang menghutangi, bukan sebagai kreditor atau debitur, tapi di bank syariah ini sebagai lembaga pembiayaan untuk memberikan pengembangan usaha berdasarkan prinsip kemitraan. Jadi ada feedback di antara bank syariah dan mitranya itu. Kemudian selanjutnya kebutuhan akan produk dan jasa perbankan unggulan. Adanya penghapusan bunga, kemudian pembiayaan untuk usaha yang halal saja dan bermuara. Ini menjadi nilai plus ataupun value added, nilai tambah dari bank syariah karena memang dia menghapuskan konsep bunga atau riba, kemudian juga pembiayaan ditujukan hanya untuk yang halal saja.
Adapun strategi pengembangan bank syariah, yang pertama penyempurnaan ketentuan, sistem yang akomodasi sistem penghimpunan dana, pembiayaan secara harmonis, sistem pengawasan pembinaan yang efektif. Yang kedua, pengembangan jaringan bank syariah ke seluruh outlet-outlet yang ada di seluruh desa, tataran kecamatan, bahkan tataran ke kabupaten kota. Kemudian pengembangan jaringan bank syariah, perkembangan piranti moneter ditujukan dalam rangka mendukung kebijakan moneter dan kegiatan usaha bank syariah. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi perbankan syariah. Tahapan-tahapan pengembangannya yakni membentuk komite pengarah. Nah, ini sudah dirancang sejak 2013 ya. Ini slide ini dibuat di tahun 2013 dan alhamdulillah sekarang sudah terbukti, sudah terbentuk yang namanya komite KNKS atau KNEK. Jadi Komite Nasional Ekonomi Syariah. Itu sudah dibuat di zaman periode pemerintahan saat ini. Komite ahli, komite kerja pengembangan perbankan syariah sudah terbuat, alhamdulillah. Melakukan inventarisasi perangkat ketentuan yang ada serta menyusun ketentuan yang lebih lengkap dan dibutuhkan dalam rangka membentuk iklim perbankan syariah yang bersifat kondusif. Kita sudah ada OJK di tahun 2011 yang mengawasi lembaga keuangan syariah. Kemudian kita banyak sekali lembaga-lembaga syariah yang memang mendukung untuk pertumbuhannya bank syariah. Kemudian yang kedua, membantu pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia, merupakan tulang punggung keberhasilan program pengembangan perbankan syariah. Yang terakhir, melaksanakan kegiatan sosialisasi perbankan syariah kepada kalangan perbankan, masyarakat umum, dan ulama. Kemudian saja peran ulama dalam pengembangan dan sosialisasi bank syariah. Yang pertama DPS, Dewan Pengawas Syariah. Yang kedua Dewan Syariah Nasional atau DSN. Yang terakhir adalah peran ulama dalam sosialisasi. Jadi harapannya sebenarnya para ulama, para tokoh, para alim, para dai, para ustadz itu memberikan penjelasan terkait dengan manfaat kita bertransaksi di bank syariah. Ini khususnya pada dasarnya tentang fikih muamalah maliyah. Kemudian mengembalikan masyarakat pada fitrah alam, fitrah usaha yang sebelumnya sudah mengikuti syariah, dan terakhir meluruskan fitrah bisnis yang rusak. Ini untuk slide yang pertama. Kita akan masuk pada slide kedua tentang perkembangan bank syariah pada saat ini. Ini dibuat sebagai blueprint 5 tahunan, yang mana di tahun ini sebenarnya visi dari bank syariah itu adalah melalui pembahasan yang panjang oleh Bank Indonesia, divisi Islamic Banking atau perbankan syariah, mewujudkan perbankan syariah yang sehat, kredibel, dan menjadi pilihan utama masyarakat serta berkontribusi penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional secara kesinambungan. Adapun bagan-bagannya SDM yang handal, yang berkualitas, kemudian regulasi supervisi yang efektif, struktur perbankan yang efektif, tidak terlalu kembung, tapi maksudnya sangat-sangat efektif dalam menaruh jabatan atau struktur keorganisasian. Kemudian pengembangan produk dan pasar yang unggul, aliansi strategis yang sinergi, kemudian infrastruktur yang mendukung, pemberdayaan nasabah yang efektif. Jadi landasan ketentuan standar fatwa itu sudah selesai di tahun 2020. Tentang hukum, norma, etika, moralitas, dan faith, itu Tuhan Yang Maha Esa, semuanya itu sudah clear di tahun 2020. Strategi mendukung pertumbuhan industri perbankan syariah. Ini banyak sekali, nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian roadmap atau proyeksi pengembangan pasar. Ini di tahun 2011 ya, saya sampaikan tadi, asetnya 20%, itu 108 triliun, naik 2012 129 triliun, kemudian 156, kemudian konservatifnya ini 186 di tahun 2014, dan terakhir di tahun sekarang, 2015 sampai sekarang 223 triliun, bahkan kalau agresifnya itu lebih kepada nilai aset 500 triliun atau pertumbuhan aset sebanyak 41%. Dan ini akan terbukti terkait dengan kebijakan dari Menteri BUMN bahwasanya Pak Erick Thohir telah mengultimatumkan bahwa cepat atau lambat bank syariah akan di-merger. Jadi langsung pada posisi ketiga besar dari bank besar yang ada seperti Bank Mandiri, Bank BRI. Nah, itu tiga besarnya adalah bank syariah yang di-merger antara Bank BNI Syariah, Bank BNI Syariah, dan juga Bank Syariah Mandiri. Ini visi misi dan target dan sudah terrealisasi. Kemudian kita akan membahas kepada prospek industri perbankan syariah di Indonesia, dari governance,
kemudian corporate, retail production, produktif atau SMEs, small medium enterprise, retail konsumtif, unbankable. Nah, semuanya ini sudah dikonsep ya sejak tahun 2011 tadi ya, sampailah 2025 bahkan ya. Sudah diproyeksi. Terakhir saya memberikan sedikit closing statement terkait dengan perkembangan Bank Syariah. Sejak awalnya Bank Syariah itu didirikan, sebenarnya ini tidak bahwa tujuannya adalah untuk melebarkan sayap dakwah. Jadi selama ini mungkin dakwah berupa bilisan, melalui dakwah mimbar, melalui dakwah secara pengajian dan lain-lain. Tetapi di tahun 1990 itu diinisiasi bagaimana caranya dakwah melalui berbagai aspek. Salah satunya dengan cara berwirausaha, bertransaksi, berfikih muamalah. Disitulah inisiator kita, founding father kita, Pak Safi Antoni dan teman-teman, untuk mendirikan Bank Syariah sebagai solusi atas keterpurukan ekonomi. Terbukti bahwa di tahun 1998 sejak terjadinya krisis moneter tahun 1998 hanya perbankan syariah muamalat lah yang bisa bertahan sampai saat ini. Terbukti Bank Mandiri dulunya bukan Bank Mandiri, dulu sudah campuran ataupun merger dari bank-bank yang sudah kolaps. Itu tahun 1998. Ini membuktikan bahwa Bank Syariah itu sebagai solusi atas perekonomian yang ada di kita, khususnya di Indonesia, bahkan di dunia. Dan terakhir, berdasarkan statement dari Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani, memberitahukan kepada halayak banyak bahwa Indonesia telah melakukan yang namanya beberapa kali percobaan pengimplementasian konsep prinsip ekonomi. Terakhir adalah prinsip ekonomi kerakyatan, sesuai dengan yang diusung oleh pemerintah saat ini. Akan tetapi sampai saat ini gagal dan mungkin belum bisa menunjukkan bahwa itu sebagai konsep yang benar dan efektif. Karena kita saat ini, detik ini kita telah mengalami resesi. Ini sangat-sangat unpredictable, tidak dipungkiri. Karena memang satu sisi kita mengalami yang namanya musibah, wabah COVID-19, tapi satu sisi kita mengalami musibah juga yang mana mengalami krisis ekonomi. Sudah di bawah rata-rata. Maka dari itu statement dari Ibu Sri Mulyani akan mencoba ekonomi syariah yang akan kita coba ataupun sebagai peluru terakhir untuk mengangkat perekonomian Indonesia ini dengan konsep ekonomi syariah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah pada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.